Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga akan kembali berlanjut saat bertandang melawan Bahrain. Skuad asuhan Sintayong harus waspada dengan ambisi kebangkitan pasukan merah. Bahrain juga punya komposisi skuad yang dihuni oleh banyak pemain berpengalaman. Ali Madan, Muhammad Marhun hingga Mahdi Abdul Jabbar harus diwaspadai skuad Garuda. Sintayong juga harus menyiapkan strategi khusus untuk menangkal taktik licik tuan rumah. Bagaimanakah perjuangan timnas Indonesia menghadapi Bahrain di ronde ketiga? Ujian melawan skuad veteran Bahrain. Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga akan berusaha dijegal ambisi kebangkitan Bahrain. Semangat pasukan merah sedang membara demi membalas kekalahan telak dari Jepang. Dragan Talajic sampai meminta maaf pada publik Bahrain usai dibantai skuad Samurai Biru. Jepang menjadi tim yang lebih baik dan saya meminta maaf kepada fans Bahrain atas hal ini, ujar sang pelatih. Alhasil skuad Mutiara Teluk juga nggak ingin kembali dipermalukan di depan suporternya sendiri. Talajic langsung meminta anak asuhnya segera bangkit demi mengalahkan timnas Indonesia. Pekerjaan gak akan selesai dalam 2 pertandingan. Kami akan belajar dan berjuang, tegas sang pelatih. Janji manis Talajic ini juga didukung oleh rekor mentereng Bahrain di Barca sendiri. Skuad Mutiara Teluk baru menelan 1 kekalahan dari 3 laga kandang terakhirnya. Keangkeran markas Bahrain ini juga didukung dengan komposisi pemain yang lebih berpengalaman. Dilansir dari Transfer Market, skuad Mutiara Teluk punya rata-rata umur skuad mencapai 29,2 tahun. Mahdi Abdul Jabbar, Ali Madan, dan Qomail Al-Aswad wajib diwaspadai oleh timnas Indonesia. Ketiga bintang Bahrain ini sudah mengantongi lebih dari 2 digit penampilan di timnas. Sementara timnas Indonesia justru datang dengan membawa skuad yang lebih muda. Komposisi pemain skuad Garuda punya rata-rata usia di angka 25 tahun. Jordi Amat menjadi pemain tertua dengan umur yang berada di atas 30 tahun. Skuad Garuda justru lebih banyak diperkuat pemain yang masuk kategori di bawah 23 tahun. Sebut saja Justin Hubner, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Rizky Ridho. Kekuatan skuad muda timnas Indonesia ini diprediksi bisa memberi perlawanan sengit untuk Bahrain. Di Piala Asia 2023, pasukan Merah Putih yang membawa banyak pemain muda sukses bikin kejutan. Timnas Indonesia sukses bikin Jepang dan Australia kewalahan. Selain itu, rekor kandang Bahrain juga nggak akan bikin timnas Indonesia gentar. Pasalnya, skuad Garuda juga punya rekor tandang yang cukup impresif sejak ronde kedua. Timnas Indonesia hanya tumbang saat bertandang ke markas Irak di Basra International Stadium. Bahkan, timnas Indonesia juga sukses meraih hasil imbang di markas Arab Saudi. Peluang menang atas Bahrain semakin terbuka karena banyak diperkuat pemain keturunan. Timnas Indonesia lebih diunggulkan karena membawa 16 pemain abroad. Kekuatan ini berbanding terbalik dengan Bahrain yang lebih banyak didominasi oleh pemain liga lokal. Pasukan merah hanya memiliki 2 pemain abroad yakni Moses ATD dan Muhammad Marhun. Mewaspadai skema licik pasukan Mutiara Teluk. Strategi permainan Bahrain juga harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Di bawah asuhan Dragan Talajic, pasukan merah terkenal dengan gaya permainan menunggu. Bahrain gak banyak menguasai bola hingga bikin lawan melakukan kesalahan sendiri. Saat melawan Australia, pasukan merah tetap berhasil menang walau kalah penguasaan bola. Skuad Socceroos akhirnya malah bikin blunder fatal setelah Harry Soutar mencetak gol bunuh diri. Selain itu, formasi 4-4-2 andalan Bahrain juga wajib diredam Sintayong. Kamil Al-Aswad dan Mahdi Abdul Jabbar sebagai duo striker harus dikawal lebih ketat. Lini tengah Bahrain juga akan lebih unggul karena dijaga oleh 4 pemain. Selain itu, skuad Garuda juga harus mewaspadai permainan kotor Bahrain saat melawan Australia dan Jepang. Graham Arnold sempat marah besar dengan taktik licik dari pasukan merah. Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat. Total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit, tegas ex-pelatih Australia ini. Hajime Moriyasu juga sempat mengamuk saat Jepang bertandang ke markas Bahrain. Sang pelatih kesal setelah supporter tuan rumah mengganggu Ayase Ueda dengan sorotan laser. Saya ingin melihat aksi menyoroki lagu kebangsaan di pertandingan hari ini segera diakhiri. Dan jangan ada lagi tindakan para supporter Bahrain yang mengganggu pemain saya. Itu bisa membuat kerusakan fisik yang fatal.
tegas Moriyasu. Sintayong harus mengingatkan anak asuhnya untuk nggak terprovokasi strategi licik Bahrain. Skuad Garuda tetap harus bermain tenang demi meraih hasil terbaik melawan pasukan merah. Sintayong juga sudah mempersiapkan formasi andalan 5-4-1 untuk mengalahkan Bahrain. Dengan skema ini, pertahanan skuad Garuda bakal semakin sulit untuk ditembus. Timnas Indonesia bisa menurunkan 3 bek keturunan saat melawan Bahrain. Max Hilgers, Jay Itzes, dan Jordi Amat akan membentuk kombinasi kokoh penghancur serangan lawan. Gawang Timnas Indonesia juga masih akan sulit ditembus selama dikawal oleh Martin Paes. Namun pemain FC Dallas ini dirumorkan bisa absen karena masih menderita cedera. Sudah saya hubungi Paes, katanya lihat beberapa hari ke depan, gak ada yang patah, dirinya hanya sedang recovery, ucap Sumarji. Kabar baiknya, Paes sudah kembali berlatih bersama skuad di postingan akun sosial media FC Dallas. Kokohnya pertahanan skuad Garuda bakal membuat lini serang Bahrain semakin kewalahan. Para penyerang skuad Mutiara Teluk juga masih belum sanggup mencetak gol sama sekali. Satu-satunya gol Bahrain justru didapat dari gol bunuh diri dari Harry Souttar selaku pemain Australia. Buruknya lini serang pasukan merah bikin Sintayong semakin optimis untuk menang. Padahal skuad Garuda hanya ditargetkan meraih hasil imbang melawan Bahrain. Kalau dari kami melawan Bahrain harus mendapatkan poin. Minimal kami bisa mendapatkan hasil seri, ucap Sumarji. Ambisi besar menghancurkan mulut besar Bahrain. Timnas Indonesia semakin bersemangat meraih kemenangan demi membungkam koar-koar Bahrain. Pasalnya media lokal negeri dua laut sempat gembar-gembor sombong. Timnas Bahrain naik 4 peringkat dalam ranking internasional yang dikeluarkan oleh FIFA. Ini merupakan pencapaian tertinggi sejak September 2010, tulis media Al Watan News. Kesombongan portal berita Bahrain ini ternyata didukung penuh oleh media lokal Cina. Cina sangat ingin Bahrain mengalahkan Indonesia pada ronde ketiga ini, yang akan membuat poin Indonesia tertahan tetap 2 poin. Dan itu memberikan peluang bagi timnas Cina untuk mengambil posisi mereka saat ini, tulis media Soho. Dukungan untuk Bahrain juga datang dari media Vietnam yang justru meremehkan skuad Garuda. Kedatangan Hilgers dan Eliano belum tentu dapat membuat timnas Indonesia bisa bernafas lega saat bertemu kembali dengan Bahrain pada 2 laga kualifikasi Piala 2026 mendatang, tulis kanal berita Soha. Sayangnya komentar miring dari semua media asing ini justru nggak bikin timnas Indonesia kena mental. Hoki Caraka justru bersikap santai karena sudah optimis meraih kemenangan. Target pribadi kami bisa ambil 6 poin di 2 laga itu. Jadi para pemain harus mengikuti instruksi dari pelatih saja saat lawan Bahrain dan Cina, ucap Hoki. Komentar jumawa striker PSS Sleman ini juga didukung penuh oleh Martin Paes. Jadi saya pikir kami akan tetap kompak bulan depan. Pada laga bulan Oktober nanti kami yakin bisa meraih hasil lebih baik, ujar Paes. Dengan menghadapi skuad lebih berpengalaman, akankah timnas Indonesia tetap mampu mencuri poin penuh dari markas Bahrain?